Kalau kalian lagi jalan-jalan ke daerah persawahan pas musim panen, pasti pernah lihat kan? Ada mesin raksasa warna putih merah atau putih biru yang geraknya gagah banget di tengah sawah. Yap, itu dia yang namanya combine harvester. Mesin ini kelihatan keren dan canggih banget. Tapi pernah kepikiran nggak sih gimana ceritanya mesin sebesar itu bisa lahir dan akhirnya sampai ke sawah-sawah di Indonesia? Yuk kita bedah sejarahnya dengan gaya santai tapi tetap informatif berdasarkan sumber-sumber terpercaya. Jauh sebelum ada traktor apalagi combine harvester, bayangin dulu gimana repotnya para petani. Untuk panen gandum atau padi, mereka harus melakukan 3 pekerjaan besar secara terpisah. Reaping atau memotong tanaman pakai sabit, threshing atau merontokkan biji-bijian dari batangnya, biasanya dengan cara digebuk. Winnowing atau melempar biji-bijian ke udara supaya kulit atau kotorannya terbang di tiup angin. Proses ini butuh banyak banget tenaga dan waktu. Nah, di tahun 1834, seorang petani dan penemu jenius dari Michigan, Amerika Serikat bernama Hiram Moore punya ide gila pada zamannya. Dia berpikir, gimana kalau 3 proses ini digabungin jadi satu dalam sebuah mesin? Dari situlah lahir cikal bakal combine harvester. Mesin pertama ciptaan Moore ini ukurannya super besar, ditarik oleh 20-30 ekor kuda dan berhasil memanen gandum sambil langsung merontokkan dan membersihkannya. Namanya combine ya, karena itu combining atau menggabungkan 3 pekerjaan jadi satu. Meskipun revolusioner, mesin ini belum praktis. Ukurannya yang jumbo dan biayanya yang selangit bikin cuma sedikit petani kaya yang bisa memilikinya. Evolusi jadi keren, lahirnya combine modern. Butuh waktu hampir seabad sampai combine harvester evolusi jadi lebih praktis. Titik baliknya terjadi pada tahun 1938, ketika perusahaan Massey Harris, atau sekarang bagian dari AGCO, merilis Massey Harris No. 20. Ini adalah combine harvester pertama yang self-propelled, alias bisa jalan sendiri tanpa perlu ditarik kuda atau traktor. Inovasi ini mengubah segalanya. Mesin jadi lebih ringkas, efisien, dan bisa dioperasikan oleh satu orang saja. Sejak saat itu, berbagai perusahaan agrikultur di seluruh dunia berlomba-lomba mengembangkan combine harvester yang makin canggih, makin efisien, dan bisa dipakai untuk berbagai jenis tanaman, nggak cuma gandum. Terus kapan mesin ini sampai ke Indonesia? Masuknya combine harvester ke Indonesia nggak terjadi dalam semalam, tapi melalui proses modernisasi pertanian yang panjang. Jauh sebelumnya, pada era Orde Baru, pemerintah sudah menggalakkan program mekanisasi lewat pengenalan traktor tangan untuk membajak sawah. Berdasarkan data dari berbagai jurnal pertanian dan laporan Kementerian Pertanian, penggunaan combine harvester secara lebih masif di Indonesia baru dimulai pada era akhir 1990-an dan booming pada dekade 2000-an. Ada beberapa alasan utama kenapa combine harvester akhirnya jadi primadona di sawah kita. Program pemerintah. Kementan secara aktif memberikan bantuan alat dan mesin pertanian, termasuk combine harvester, kepada kelompok-kelompok tani untuk meningkatkan produktivitas dan mencapai swasembada pangan. Kelangkaan tenaga kerja. Makin banyak anak muda di desa yang merantau ke kota. Akibatnya, jumlah buruh tani untuk panen makin berkurang. Combine harvester datang sebagai solusi untuk mengatasi masalah ini. Efisiensi waktu dan biaya. Petani sadar bahwa menggunakan mesin ini jauh lebih cepat dan jangka panjang bisa lebih hemat daripada membayar banyak buruh tani. Tentu saja, combine harvester yang dipakai di sawah padi Indonesia sedikit berbeda. Banyakan ukurannya lebih kecil atau mini combine dan menggunakan roda rantai atau crawler track seperti tank supaya bisa bermanuver di lahan sawah yang seringkali becek. Kehadiran si raksasa ini jelas membawa perubahan besar. Ada sisi positifnya dan negatifnya. Sisi positifnya, the good stuff. Super cepat dan efisien. Bayangin, lahan 1 hektar yang biasanya butuh waktu berhari-hari dengan puluhan orang untuk dipanen, bisa selesai hanya dalam 3-4 jam dengan satu combine harvester. Mengurangi kehilangan hasil atau susut gabah. Proses panen manual seringkali membuat banyak gabah rontok dan terbuang. Dengan mesin, tingkat kehilangan hasil panen bisa ditekan dari sekitar 10% menjadi hanya 2-3% saja. Kualitas gabah pun lebih baik. Karena prosesnya cepat, gabah bisa langsung dijemur atau masuk penggilingan dalam kondisi segar, sehingga kualitasnya lebih terjaga.
Tapi ada juga tantangannya, the challenges. Dampak sosial. Ini adalah isu yang paling sering dibicarakan. Kehadiran mesin ini secara langsung mengurangi lapangan pekerjaan bagi para buruh tani panen. Sistem bawon atau bagi hasil panen tradisional pun perlahan menghilang. Biaya investasi awal tinggi. Harga satu unit combine harvester itu tentu tidak murah. Biasanya mesin ini dimiliki oleh pengusaha jasa alsintan, kelompok tani besar, atau BUMDes yang kemudian menyewakannya kepada petani. Kisah combine harvester dari mimpi Hiram Moore hingga tiba di sawah-sawah Indonesia adalah cerminan perjalanan modernisasi pertanian. Mesin ini adalah bukti kecerdasan manusia dalam menciptakan teknologi untuk mempermudah hidup dan meningkatkan produksi pangan. Namun, di balik semua kecanggihannya, selalu ada dua sisi mata uang. Tantangannya sekarang adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi ini secara bijak, meningkatkan produktivitas pangan tanpa melupakan kesejahteraan para pelaku di dalamnya dan kelestarian lingkungan. Masa depan pertanian bukan cuma soal mesin yang makin canggih, tapi juga tentang pertanian presisi, manajemen yang cerdas, dan pemberdayaan sumber daya manusia. Majulah pertanian Indonesia!